Dari tanah rantau ke tanah kelahiran, beliau datang dengan satu misi, mengajar anak-anak mengenal Al-Quran. Karena beliau percaya, merekalah calon pemimpin peradaban. Tahun 2001, beliau kembali dari kota Nabi. Bukan membawa gelar, tapi membawa tekad. Di tanah kelahirannya, beliau justru mengetuk pintu pertama, pintu hati anak-anak. Ketika saya datang itu, pulang dari Saudi itu memang untuk generasi-generasi yang lahir sebelum kita lah, gitu, sebelum saya gitu ya, itu masih banyak yang buta, masih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Mungkin mengajar mereka sangat sulit sekali. Maka yang saya sorotkanlah anak-anak mereka. Bagaimana anak mereka dari sejak dini sudah memiliki hubungan dengan Al-Quran. Dari wajah-wajah polos itu, beliau melihat harapan. Beliau tahu, tak semua masyarakat langsung menerima ilmu yang disampaikan. Tapi anak-anak, mereka mendengarkan, lalu menyampaikan ke orang tua mereka. Dan itulah awal perubahan. Kami mulai dari anak-anak tetangga untuk kami ajar. Dari mulut ke mulut, Masya Allah dengan adanya TPQ di sini, mereka punya harapan dan kesempatan untuk bisa masukkan anaknya tanpa ada biaya apapun sama sekali. Asal mereka mau saja mengaji, tenang saya. Karena ada di antara anak-anak ini yang dari rumah berangkat, nggak ke sini. Sampai saya ke rumahnya, datang ke rumahnya, mencari anak yang tidak masuk. Lihat orang tuanya, mana anak ini? Saya bilang, kan keluar ya tadi, katanya mau ngaji. Nggak ada. Orang tuanya ikut mencari, saya juga ikut mencari. Pada pundaknya ada amanah ilmu, tapi di rumahnya ada hati yang rela ditinggal demi ilmu yang terus melangkah berjalan. Beliau tak sendiri. Ada istri yang sabar, ada anak-anak yang paham. Istri saya tidak terlalu banyak meminta, menginginkan sesuatu lah yang lebih dari kemampuan saya. Masya Allah, sangat mendukung. Dia maklum itu, bahwa tugas mulia. Jadi setiap orang yang berjalan di jalan Allah pasti akan memberikan kemudahan. Ridho keluarga mengiringi perjuangan beliau mengajar anak-anak di sebuah ma'had di Lombok Timur, 15 km dari rumah. Selama 25 tahun perjalanan ini dilalui, lambat laun masyarakat mulai membuka hati. Dari anak-anak, lalu para ibu, para bapak, hingga seluruh dusun. Beliau bukan hanya guru, beliau mulai jadi tempat bertanya, tempat menitip harapan. Ketika orang tua melihat perkembangan anaknya bagus, sikap mereka berubah dengan orang tuanya, maka di situ ada nilai dari orang tua. Adapun untuk orang tua mereka tidak langsung kepada Al-Quran, tapi langsung kepada praktis-praktis agama tiap hari, cara beribadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan antusias luar biasa, semakin hari semakin bertambah terus gitu, sampai tempat kami ini tidak muat hampir gitu ya. Ketika waktunya ngaji, kadang-kadang saya kabur, dicari sama beliau karena semangatnya beliau untuk mengajarkan kami kebaikan. Beliau tuh pantang menyerah, perjuangannya itu sangat luar biasa. Beliau sangat sabar sekali dalam mendidik. Yang paling terlihat itu dedikasinya. Yang beliau nasihatkan kepada kami itu, jangan lupakan agama dimanapun kita berada. Nah itu yang menjadi pegangan saya sampai sekarang, yang saya terapkan ke anak-anak. Ibaratnya benih gitu ya, yang dimasukkan ke dalam hati seorang anak itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang kuat dan kokoh, berbunga dan berbuah gitu ya. Dan itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Perjuangan ini adalah perjuangan sepanjang hayat. Belajar, mengajar, membawa lentera ilmu kemanapun kita melangkah. Perjuangan yang semoga Allah limpahkan dengan keberkahan dan aliran pahala tak terputus.